Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada kabar ya yang mengaitkan Manchester United dengan salah seorang pemain dari Crystal Palace. Bahkan akun dari Fabrizio Romano, jurnalis tentu saja ya, dengan pemberitaan yang akurat ya biasanya. Fabrizio Romano ini di akun Twitternya mengatakan kalau Manchester United ini tetap berada sebagai salah satu dari beberapa klub yang berlomba untuk Michael Olise. Jadi Michael Olise ini yang dikaitkan dengan Manchester United. Release clause-nya ini sekitar 60 juta pounds. 60 juta pounds berarti sekitar 65 atau bahkan sampai 70 juta euro yang akan aktif di musim panas ini. Ineos sudah men-track ya atau mengikuti pemain ini dan juga sudah memiliki informasi yang detail dan juga mereka tahu bagaimana kompetisi untuk mendatangkan Michael Olise. Dia merupakan salah satu nama yang sedang dimonitor oleh Manchester United atau oleh Ineos. Nah, ini menurut gua tentu saja kabar yang mengejutkan begini karena harga ya. Pertama, harga dari Michael Olise 70 juta euro. Manchester United menurut gua budget untuk musim panas tahun ini masih banyak tergantung dari penjualan pemain ya, melepas pemain. Budget pastinya belum diketahui, ada simpang siur, ada yang dibilang 100, ada ya kalaupun katakanlah 100 maka 70 jutanya saja sudah untuk Michael Olise. Bagaimana dengan sektor-sektor lain seperti bek tengah, seperti lini depan yang memang butuh penguatan. Di sisi lain, Michael Olise ini kan posisinya ada di sayap kanan dari Crystal Palace. Manchester United sendiri juga sudah memiliki pemain dengan posisi sayap kanan. Dan ini dari salah satu akun yang sering untuk membandingkan atau memiliki data ya untuk statistik dari pemain yang menurut gua sangat menarik untuk diikuti. Nah, dari sini ada yang ingin gua perlihatkan bagaimana memang kan kalau dari sisi kanan sendiri Manchester United ini sudah memiliki beberapa pemain. Bahkan 2 musim lalu Manchester United ini mendatangkan Anthony ya kan. Dan dari data MB, ini akunnya adalah data MB, ada akun Twitternya. Ini gua bandingkan antara Michael Olise dengan Anthony dan dengan Alejandro Garnacho. Michael Olise by the way umurnya 22, Anthony 24 dan Garnacho 19. Hampir semua kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kategori Michael Olise ini unggul dari Anthony maupun juga dari Alejandro Garnacho. Mungkin Alejandro Garnacho membawa bolanya ini dia lebih unggul dibandingkan dengan keduanya, tapi sekali lagi ya, hampir dari seluruh aspek Michael Olise ini gue pakai data tahun ini sampai dengan sejauh ini musim kompetisi ini ya, ini lebih unggul dibandingkan dengan 2 pemain Manchester United yang cukup sering ditempatkan oleh Erik ten Hag sebagai sayap kanan. Ini sangat menarik ya, bagaimana ternyata Michael Olise ini sangat mendominasi di atribut-atribut ataupun elemen-elemen yang dihitung oleh siapa tadi nama akunnya adalah data MB. Lalu menarik juga untuk dibandingkan dengan posisi sayap kanan lainnya dari pemain-pemain di Premier League. Ini gue ambil 3 pemain untuk gue bandingkan dengan Michael Olise. Ada Bernardo Silva, pemain dari Manchester City. Lalu ada Bukayo Saka dari Arsenal, sayap kanan juga ya. Dan Cole Palmer dari Chelsea. Cole Palmer by the way musim ini musim yang fantastis menurut gue bersama dengan Chelsea. Salah satu pemain yang gue sangat menikmati ya melihat permainan dari Cole Palmer. Usia juga masih muda, by the way hanya beda 1 tahun dengan Michael Olise. Tapi lagi-lagi ketika dibandingkan bahkan dengan gelandang-gelandang atau sayap kanan elit, karena Arsenal papan atas, Manchester City juga papan atas, Michael Olise bahkan mampu bersaing dan ada beberapa atribut dia ini unggul dibandingkan dengan Bukayo Saka, Bernardo Silva atau bahkan Cole Palmer. Bagaimana off action, lalu juga dribbling, ini Michael Olise
lebih unggul dibandingkan dengan gelandang-gelandang lain di gelandang sebelah kanan tentu saja ya, ataupun sayap kanan. Nah, sekarang ini bagaimana situasinya? Apakah Michael Olise sebaiknya didatangkan atau tidak? Gua secara ringan amatiran ini sangat menarik ya, sangat menarik begini. Karena Manchester United sudah menginvestasikan angka yang cukup tinggi untuk sayap kanan. Kita tahu bahwa beberapa musim belakangan atau sebelumnya Mason Greenwood berada di sayap kanan. Mason Greenwood ini pemain yang menurut gue fantastis, terlepas dari kasus di luar lapangan ya. Bagaimana dia bisa bermain dengan dua kaki sama baiknya, dan ini merupakan kelebihan. Artinya pemain Manchester United ini atau sayap kanan Manchester United ini bisa seseorang yang kidal, artinya menggunakan kaki kirinya juga ya. Nah, ini kan salah satu poin sebenarnya mungkin diharapkan dari seorang Anthony dia bisa bermain dengan kaki kiri tapi dia posisi sayap kanan, lalu juga dia memiliki transisi juga yang sangat cepat nih, bertahan dan juga menyerang. Bagaimana juga investasi dari Anthony yang sangat tinggi, ini juga menurut gue hal yang harus diperhatikan. Nah, tadi gue singgung soal masalah Mason Greenwood sedikit ya, karena memang Mason Greenwood ini kan dikabarkan oleh Fabrizio Romano, memang Manchester United nampaknya tidak ingin menghabiskan energi di musim panas ini untuk musim depan, artinya mengintegrasi Mason Greenwood, bahkan posisinya lebih akan melepas. Jadi itu adalah faktanya sampai dengan sejauh ini ya, artinya memang Manchester United akan melepas. Lalu bagaimana nih situasi dengan sayap kanan? Nah, Anthony memang musim ini mengalami banyak penurunan jika dibandingin musim pertamanya. Tapi sekali lagi yang buat gue menarik adalah, oke, Mason Greenwood dilepas, Manchester United sudah menginvestasikan angka cukup tinggi 100 juta ya kan untuk Anthony. Akankah menginvestasikan di posisi yang sama lagi untuk musim panas ini? Walaupun Fabrizio Romano menyebutkan ya Manchester United ini mengamati Michael Olise. Dan kalau gue lihat Michael Olise ini sebenarnya ada sisi positif. Tentu saja Michael Olise sudah beberapa musim berada di Inggris, walaupun dia di pemain berkebangsaan Prancis ya, usia masih muda, tapi dia sudah menjadi pemain andalan dari Crystal Palace musim lalu. Menurut gua fantastis, 11 assist by the way. Musim ini sejauh ini dia sudah menghasilkan 7 gol dan 4 assist dari 16 pertandingan Premier League. Mungkin Sobat Football nanti juga sudah banyak yang ngecek melihat ya bagaimana salah satu sisi kekhawatiran dari Michael Olise ini adalah cederanya. Cederanya ini cukup sering dialami. Musim ini dia pernah 60 hari absen ya, dari bulan Februari sampai dengan bulan April. Lalu bagaimana musim lalu dia absen 135 hari, 13 pertandingan dia tidak bisa dimainkan. Musim ini 8. Ini merupakan salah satu kekhawatiran tentu saja. Tapi sih kalau gue melihat angka ini sebenarnya dia 8 pertandingan, 13 pertandingan dalam 2 musim terakhirnya agak-agak mengkhawatirkan. Tapi kalau dilihat lagi, kenapa dia cedera? Ya itu adalah karena hal yang sama kan kalau tidak salah ya. Sebentar, tadi sudah gue buka. Ya, ini karena hamstring. Jadi karena memang kelelahan. Nah, ini menarik, apakah dia overuse juga di Crystal Palace, artinya memiliki menit yang terlalu tinggi. Dan Manchester United pun kan juga memiliki banyak situasi cedera pemain, absen pemain karena sakit dan lain-lain. Ini juga menurut gue seperti kayak apakah memang keduanya ini sama-sama membutuhkan pemain yang bisa dirotasi dengan karakter berbeda tapi dengan kualitas yang mungkin sama baiknya, atau paling tidak bisa memberikan persaingan satu dengan yang lainnya. Gua berkesimpulan sementara ini ya, gue menilai angkanya terlalu tinggi. Itu nomor 1 dulu ya, Michael Olise ini terlalu tinggi. Kalau Manchester United ingin mendatangkan Michael Olise, menurut gue ya realistisnya harus melepas salah satu sayap kanannya. Facundo Pellistri disebutkan akan dilepas, tapi gue nggak tahu apakah harganya bisa mengcover. Tentu saja kayaknya berat ya, karena Michael Olise tadi berapa? Sekitar 70 juta euro. Bagaimana dengan Anthony? Mungkin banyak juga yang berpikir, kayak kalau gitu jual aja Anthony, nanti duitnya buat beli Michael Olise. Yes, tapi menurut gue kenyataannya tidak akan segampang itu ya. Manchester United tentu saja berusaha untuk tidak rugi dengan Anthony ini. Nanti ujungnya dengan financial fair play. Jangan lupa 100 juta 5 tahun kontrak. Kalau dilepas sekarang dengan permainan yang seperti ini, angkanya pasti ngedrop. Mungkin cuma 40-50 juta. Itu juga gajinya bagaimana, dan apakah Anthony juga sepakat untuk meninggalkan Manchester United. Hal-hal seperti itu juga harus dipertimbangkan ya menurut gue. Jadi jangan cuman berpendapat dijual saja nanti ganti dengan Olise datang. Menurut gue tidak semudah seperti itu sayangnya. Nah,
Dari situ gue berpikir kalau seandainya memang Manchester United bisa mencari mendatangkan pemasukan gitu untuk mendatangkan Michael Olise, itu pun juga ya tadi gue katakan ya, katakanlah Mason Greenwood dijual, lalu Facundo Pellistri dijual, tapi Manchester United juga butuh memperkuat posisi-posisi lain ya kan di formasinya, sehingga gue nggak yakin sih Michael Olise akan datang, walaupun dari data tadi yang gue tunjukkan ya, minus cederanya dia yang hamstring itu, kualitas pemain ini bagus sih. Kualitas pemain ini bagus. Apakah dia akan bisa menambah kualitas sayap kanan utamanya dari Manchester United? Gua pikir iya. Saat ini Erik ten Hag sering memakai Garnacho di kanan, tapi menurut gua Garnacho plotnya memang ada di sebelah kiri. Plotnya ada di sebelah kiri. Memang dia juga bisa dimainkan di kanan, tapi menurut gua plotnya nanti akan di sebelah kiri. Yang menarik lagi adalah bagaimana ternyata Michael Olise ini kalau tidak salah ya, dia juga pemain dengan kaki kiri yang juga kuat. Nah, dari situ ya ini seperti apa ya? Ya seperti hal yang mungkin dicari juga oleh Manchester United, utamanya sayap kanan. Tapi sekali lagi sih menurut gua idealnya situasinya dia bisa datang sih, dengan ataupun tanpa Anthony lepas. Kalau memang situasinya seperti itu, maka ya Manchester United bisa paling tidak memiliki dua pemain ya yang mungkin bisa memberikan kompetisi sekaligus juga backup satu sama lain. Tentu saja masih ada pemain lain seperti Amad Diallo misalnya, tapi masih harus dibuktikan lagi karena beberapa pertandingan dia tampil bagus, tapi kalau dibandingkan dengan Michael Olise yang lebih konsisten nampaknya bersama dengan Crystal Palace, ini juga suatu yang menarik. Tapi sekali lagi sih menurut gua kemahalan itu nomor satu ya, kemahalan harganya kalau memang 70 juta. Lalu ya Manchester United harus melakukan banyak hal dulu nih sebelum bisa mendatangkan Michael Olise. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United, sebaiknya Michael Olise didatangkan atau tidak? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.